Setelah saya ambil bola, awalnya itu masih bola. Begitu saya mau lempar ke teman, itu wujudnya udah kepala, botak, bertaring, matanya merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Matt di Jangan Sendirian. Pada kesempatan kali ini, tim Jangan Sendirian kedatangan salah satu narasumber yang mempunyai berbagai cerita, dan beliau ini bertempat tinggal bersebelahan dengan sebuah pemakaman yang mungkin banyak cerita-cerita yang beredar di area pemakaman situ. Dan Mas ini bernama Chandra. Nah, buat kalian semua yang nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan tinggalkan jejak komentar di bawah video ini. Oke, jangan lama-lama lagi, tetap saksikan di Jangan Sendirian. Assalamualaikum Mas Chandra, selamat malam. Waalaikumsalam. Mungkin bisa perkenalan dulu, meskipun sudah saya kenalkan ke penonton. Perkenalkan, nama saya Chandra. Saya bertempat tinggal di daerah Surabaya Utara, lebih tepatnya di wilayah Karangtembok, dekat pemakaman umum. Pemakaman apa itu namanya, Mas? Pemakaman umum Karangtembok. Oh, Karangtembok. Iya. Mungkin ada sepenggal cerita yang mau Mas Chandra ceritakan di Jangan Sendirian ini? Banyak sih pengalaman saya. Dari sekian banyak itu, salah satunya pernah dulu kan di sana ada lapangan sepak bola. Sempat kita sama teman-teman itu bermain pas mau menjelang azan maghrib. Nah, setelah lagi asik bermain, gak sengaja bola terlempar jauh, deket seperti rawa-rawa gitu, banyak tumbuhan-tumbuhan. Nah, setelah itu kebetulan saya yang disuruh buat ngambil. Saya ambil, saya posisinya itu kan lagi banyak tumbuhan nggak kelihatan. Akhirnya bolanya kelihatan, saya ambil. Setelah saya ambil bola, awalnya itu masih bola. Begitu saya mau lempar ke teman, itu wujudnya udah kepala, botak, bertaring, matanya merah. Pernah juga waktu kecil, dulu waktu kecil pas itu menjelang beduk mau azan gitu, saya kan lagi main cari-cari hewan belalang gitu sama teman-teman. Kemudian saya pulang sendiri. Kebetulan di samping rumah itu kan ada sebuah pabrik tahu. Nah, pas saya lihat ke sana, di atas itu kan ada orang lagi sholat. Kemudian saya agak bingung ya, kok sholat kok di atas genting gitu. Sholatnya kan di atas genting orang itu. Saya nggak sengaja isengin orang itu pakai ngelempari batu. Orang itu masih diem. Saya lempari lagi, orang itu tetap diam. Saya lempar pakai batu yang besar, orang itu berhenti sejenak sambil duduk selesai sujud itu. Kemudian orang itu menoleh, ternyata bukan orang. Wajah ya, posturnya ya kayak orang sholat, cuma wajahnya itu menyeramkan, matanya kayak mau keluar setengah gitu, melotot, ada darah-darahnya gitu. Kalau katanya orang-orang pintar daerah rumah saya itu katanya itu jin muslim, katanya begitu.
Itu pengalaman waktu kecil. Waktu kecil itu. Iya. Itu pabrik tahu daerah mana? Daerah Karangtembok. Karangtembok. Iya. Itu juga pernah ada cerita katanya di pabrik tahu area sana itu memang angker. Kalau angker sih juga pasti kan, sebelahnya kan udah pemakaman itu. Iya. Ya. Pernah nggak Mas Chandra ini mengalami sesuatu atau setelah ada orang yang meninggal atau? Oh, pernah. Pernah. Itu kejadiannya dekat sama rumah juga. Waktu itu kan ada kejadian, ya saya nggak sebutin sih namanya. Orang itu meninggalnya kesetrum gitu. Jadi tubuhnya udah nggak bisa disentuh. Di pemakaman di dekat belakang rumah. Ya awalnya sih biasa-biasa aja. Kayak pemakaman. Iya, pemakaman biasa. Setelah beberapa hari banyak tetangga-tetangga yang digodai. Katanya sih jadi hantu-hantu ya kayak berkeliaran gitu. Tapi saya sendiri sih pribadi belum pernah menemui kejadian kayak gitu. Kalau tetangga saya pernah katanya ditakutin, wujudnya mulai dari anak kecil, terus lama-lama menjadi tinggi sampai setinggi pohon. Langsung kaget orang itu, semaput pingsan. Iya. Keesokan harinya ya orang-orang iseng sih, teman-teman sama saya mencoba merusakin pemakaman itu. Oh, sempat dirusakin? Sempat dirusak sama warga situ. Karena isunya dihantui lah. Iya, isunya orang ini yang jadi. Dan ternyata setelah dibuktikan sih emang beneran jadi. Di atas depan makam nisannya itu kayak ada lubang kecil kalau kata orang situ, kalau orang jadi. Dan ternyata emang ada. Setelah itu sama teman-teman itu batu nisannya dicabut semua. Sampai saudaranya itu yang punya pemakaman. Untuk keluarga yang orang meninggal itu gimana itu, Mas? Sempet tidak terima orangnya. Datang bertanya siapa yang merusak ini. Katanya warga setempat itu emang pemakamannya, ya mohon maaf jadi hantu gitu katanya. Tapi ya keluarganya di situ ya nggak terima, nggak percayalah kalau keluarganya itu yang meninggal udah jadi hantu kayak gitu. Dulu pernah tetangga saya pas pulang malam-malam hujan itu katanya habis goncengin sender bolong. Ya malam-malam itu gedor-gedor takut. Tetangga-tetangga juga panik, kenapa nggak tahu. Katanya itu isunya ada sender bolong. Iya. Terus setelah diceritain saya sih masih nggak percaya. Setelah berapa tahun kemudian emang sih tiap malam kadang saya suka muterin sepeda saya lihat makam buat keluar ke jalan raya. Nah itu pas posisinya juga hujan gerimis. Ya saya sih nggak ada perasaan apa-apa. Setelah saya lewat, nah kebetulan di tengah-tengah itu kayak ada pemakaman komplek gitu besar yang dikasih tembok putih. Nah di situ saya dihadang. Cuma awalnya sih saya nggak kaget, soalnya kan di sana juga banyak orang-orang perempuan seliweran kesana kemari, sudah umum lah. Maksudnya perempuan yang seliweran itu? Iya, warga-warga sekitar. Oh, warga sekitar. Iya. Ya saya biasa aja. Pas saya lihat situ saya dicegat. Mas, saya nunjuk ke pintu depan pemakaman. Saya heran aja sih kok pakai bahasa Indonesia. Nah, sedangkan orang sini kan kebanyakan orang Madura. Biasanya sih pakai bahasa-bahasa adat sekitar. Saya lihat sih dari bawah ya masih napak. Ya saya percayalah kalau ini orang. Ya saya boncengin. Posisi antara
ragu sama enggak ya. Ya udah saya antar. Pas mau sampai makam itu, pintu masuk itu kok dari awalnya berat kok jadi enteng sepeda saya. Saya lihat ke belakang, orang itu udah nggak ada, hilang. Ya udah sampai itu, masa itu yang katanya sendal bolong, tapi untuk ngeliatin wujudnya asli itu enggak, tergantung dari niat orangnya sendiri sih. Kalau niat orangnya sendiri niat jahat atau mau ngapa-ngapain, ya bisa jadi ditunjukkan wujud aslinya. Bisa menampakkan. Iya. Tapi pernah ada orang yang kalau di pemakaman itu kan kebanyakan atau mitosnya atau rumornya, itu pernah nggak ada orang yang ngambil sebuah kayak tali kain Tali kain kafan buat pesugihan atau buat orang-orang itu? Pernah nggak ada cerita seperti itu di Kalau dekat rumahnya Mas Chandra? mitosnya kayak gitu sih emang ada, tapi kalau di pemakaman itu selalu dijaga kalau ada orang mati baru, jadi nggak sampai kejadian dicuri atau diapain, nggak sampai. Pernah juga ada yang orang masih mengandung tapi belum sampai melahirkan, mati di situ juga dijaga sama penduduk. Oh, pernah ada juga? Iya, jadi nggak sampai ada kejadian kembali kan kayak gitu. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan dari saya yang mungkin mewakili cerita-cerita dari ceritanya Mas Chandra ini yang sudah Mas Chandra ceritakan. Ya. Mas Chandra di sana itu pernah nggak mencoba untuk menggali kubur atau apa gitu, membantu orang yang menggali kubur? Pernah? Kalau untuk menggali kubur sih nggak pernah, soalnya kan di sana udah ada petugasnya sendiri-sendiri. Kalau ikut begadang juga pernah, masih pernah lah, tapi coba kalau urusan bantu-bantu nggak. Tapi di area komplek pemakaman sana itu ada salah satu pemakaman yang dikeramatkan atau enggak kira-kira? Kalau dikeramatkan sih ada, ya khususnya makamnya ke para kiai. Jadi kayak kiai dari pondok gitu. Jadi tiap malam Kamis selalu ada anak pondok nyegar ke situ. Katanya sih makam keramat, tapi ya nggak tahu lagi. Tapi menurut pertanyaan ketiga ya, menurut warga sekitar ada nggak sebuah tragedi atau mitos yang ada di sana? Mitos dalam maksud? Kayak urban legend lah, urban legendnya sana. Kira-kira ada nggak? Ya paling kalau ada orang kecelakaan itu pasti jadi. Pasti. Malam itu langsung selama 40 hari biasanya. Meneror warga sekitar? Iya, meneror warga sekitar. Sampai sekarang? Sampai sekarang masih kayak gitu. Biasanya wujudnya pocongan. Oh, berupa? Iya, berupa pocongan. Oke, buat Mas Chandra terima kasih sudah menceritakan kisahnya di Jangan Sendirian. Ya, barangkali Mas Chandra mempunyai satu kata, dua kata atau pesan buat teman-teman yang menonton video ini. Ya, intinya kalau kita berhadapan dengan makhluk itu, ya makhluk-makhluk kayak makhluk halus, jin, intinya gak perlu takut. Karena Nabi berkata, barang siapa yang bertemu jin, maka jangan lari, hadapilah, maka dia akan hilang. Tapi jika kamu lari, maka dia akan mengejar. Intinya tetap tenang dan jangan takut. Udah, itu aja. Oke, terima kasih buat Mas Chandra yang sudah mampir di channel ini. Buat kalian semua, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan tinggalkan jejak komen di bawah ini. Dan terima kasih sama-sama semuanya yang sudah menonton video ini, dan Mas Chandra juga. Ya, sama-sama. Oke, saya Matt pamit dan selamat malam.